Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat Bang. Sekarang keren baju Abi gelap, baju Bedu terang. Tapi Abi nampak muda. Ya, jadi habislah gelap, terbitlah terang. Iya, maksudnya habis gelapnya tinggal terangnya. Iya benar. Itu gimana sih? Habislah gelap terbitlah terang apa? Habis gelap terbitlah terang ya Bu ya? Iya, habislah gelap terbitlah terang. Iya, bukan habislah gelap terbitlah terang gitu. Benar. Nah, Tapi enggak ini sih. Tapi yang datang Nabi nggak ada yang gelap terang semua Bi. Iya, terang. Karena cahaya ibu-ibu ya. Iya, ini wajah-wajah cahaya-cahaya calon bidadari surga nih. Masya Allah. Karena sepertinya yang hadir di istri-istri solehah semua. Amin. Wanita-wanita solehah. Amin. Yang nggak pernah ngelawan sama suaminya. Masya Allah. Ya, yang selalu nurut suaminya. Nurut ya Bi. Jangan pergi. Di rumah saja. Ini mereka wajah-wajah penurut semua Bi. Masya Luar Allah. biasa. Ya, kita akan sapa beliau dari mana Abi ya. Ini sudah ada dari Majelis Talim Duha Kebon Jati Bogor, Majelis Talim Nur Syada Sirna Galih Bogor, dan Majelis Talim Al Ikro Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Ayo berkah. Bu, ya duduk. Bu, ya duduk. Bedu mau tanya boleh? Tanya boleh, Bedu mau? Tadi sebelum pergi ke Jalan Dakwah, ini ibu izin dulu nggak sama suami? Yakin izin? Benar? Diizinin sama suami? Alhamdulillah, suami ibu baik ya Bu ya. Alhamdulillah, soalnya banyak banget Bu, ini para istri di luar sana yang nggak boleh kemana-mana sama suaminya. Suaminya sangat posesif. Posesif. Ya, posesif. Ya. Jadi nggak boleh kemana-mana. Pokoknya tugas sebagai istri di rumah saja. Urus anak-anak sama suami. Urus anak sama suami-suami. Ngurus anak-anak sama suami. Ya, ngurus anak-anak sama suami. Padahal kan istri juga butuh yang namanya refreshing. Butuh yang namanya me time. Ya kan Bu? Tahu me time Bu? Apa me time? Me sama waktu ya. Jadi makan mie sendirian. Nah ini nih pas banget ya tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana ya menjadi seorang istri yang selalu mendengarkan kata-kata suami. Nah tema kita hari ini, jangan jadikan istri bagai burung dalam sangkar. Walaupun ibu dikasih kekayaan, kemewahan, tapi ibu seperti burung dalam sangkar. Cuman ngekok. Ya, hati-hati nih suami yang terlalu mengekang bisa membuat istri jauh dari berkah. Nah, langsung aja kita bahas bersama Ustadz Abi. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam biar banyak duitnya. Aminnya kenceng, nggak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Fadilatul Mukarram yang sama kita muliakan, segenap guru-guru kita, segenap para tokoh kita, segenap para ulama kita dimanapun berada. Moga-moga guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Dan jadi panutan buat kita semua, amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati Bang Bedu yang ganteng, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pasirandu, makan mie berasa kuah. Kita doain Bang Bedu biar hidupnya tambah berkah. Ada ikan, pipinya cabi, Cakep, durinya dibuang ke tempat sampah. cakep. Yuk sama-sama kita doakan Abi, semoga rezekinya berlimpah. Masya Allah. Bu, alhamdulillah. Setiap orang yang sudah berumah tangga tentu pasti semuanya punya aturan. Betul betul? Tapi jauh daripada aturan itu, kita sebagai manusia pengen bagaimana rasanya menikmati kehidupan. Betul? Betul? Sehingganya tidak ada lagi nikmat yang paling indah, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga manakala ketika kita jadi seorang istri mampu dimuliakan oleh suami kita. Amin ya Robbal. Sebagaimana kata Nabi, khairukum linnisaikum. Sebaik di antara kita adalah siapa? Yaitu orang yang paling baik kepada istrinya. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Oleh karenanya kalau suami yang paling ngerti keadaan istrinya, suami yang paling baik kepada istrinya, seorang sosok suami yang paling paham dengan keadaan situasi istrinya, pasti ada waktu-waktu di mana istrinya merasa lelah, di mana istrinya merasa capek, di mana istrinya merasa gabut, diajak jalan-jalan sama suaminya. Bener apa enggak? Betul apa betul? Ini ada istri dari pagi sampai sore sampai pagi lagi di rumah mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Apa boleh nggak Ustadz Abi kami keluar? Nabi pernah nganjurin sebagaimana dalam hadis Nabi, la tamannau ima Allah masajidallah walakinna liyahrujna wa khunna tafilat. Apa artinya? Bahwasanya Nabi pun membolehkan untuk kita adalah apa? Keluar dari rumah kita ibadah kepada Allah. Artinya bahwa bolehnya keluar ada ridho dari suami kita. Jangan sampai begini, Bu. Alhamdulillah. Ini mah izinnya sama suami lagi di jalan udah izin, bukan di rumah izinnya, keluar dulu baru izin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Dia bilang, Pak mau ke pasar ya? Lah emang di mana? Di pasar lah. Jangan, betul apa betul?
Ada adab yang harus diutamakan, ada izin yang harus diutamakan, karena keredoan suami adalah redonya Allah. Senangnya suami, senangnya Allah. Maka oleh karenanya betapapun kita pengen yang namanya refreshing, betapapun kita pengen yang namanya me time, betapapun kita pengen kumpul-kumpul sama teman-teman, ada yang begitu? Ada. Tapi jauh dari itu ridhonya suami lebih dari semuanya. Betul apa betul? Maka ketika suami yang soleh pasti nawarin sama istrinya, mah tumben hari ini enggak kumpul sama temennya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nih papa kasih modal deh buat mama kumpul-kumpul. Nih papa kebenaran lagi banyak duit, papa kasih buat mama 2 juta. Seneng apa enggak? Ada yang begitu? Ada. Kagak ada. Kagak ada. Ayo, maka yang terpenting adalah apa? Biar semua yang dilakukan, semua yang dijalankan, semua yang dikerjakan bernilai ibadah, bernilai ridho Allah, bernilai pahala. Apa yang harus dilakukan? Adanya keredoan suami. Lalu kalau misalkan suami kita mengekang kita, wah, suami kita seolah-olah nggak percaya sama kita. Nah, ada yang begitu? Ada. Bagaimana suami mau percaya? Suami pinjam handphone aja romanya gelisah. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka butuhnya keterbukaan. Saat kita jadi istri yang terbuka sama suami kita, yang jujur sama suami kita, yang apa adanya sama suami kita, maka itulah yang akan menghadirkan kepercayaan dari pasangan kita. Amin ya robbal alamin. Semoga saja suami-suami ibu adalah suami-suami yang sangat peka dan sensitif terhadap kebutuhan istri. Benar. Istri mau pergi sudah siap transfer. Istri mau jalan sama teman sudah siap duit. Ada suami kayak gitu, Bu? Kagak ada kayaknya. Ya mudah-mudahan aja ada ya, Bu ya. Ada. Karena kan ada yang bilang soalnya ibu lebih baik nangis di sedan mewah daripada tertawa di atas angkot katanya. Iya. Ada gitu soalnya, Bu ya. Oke, baik. Sekarang berdua kasih kesempatan untuk jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya, Bu. Mau. Ada yang punya, saya nggak mau. Lumayan pot kembang di rumah. Di Selapupuk kandang menurut saya. Silakan, mana tadi yang mau tanya ini? Oke, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis Cahyati dari Majelis Ta'lim Nurul Sa'adah, Sirnagali, Kabupaten Bogor. Oke. Ibu Lilis. Iya. Cahyati. Ibu Lilis. Boleh curhat, Abi? Boleh. Punten, ini ada titipan pertanyaan dari dari tetangga. Oh, titipan mana titipannya, Bu? Titipan pertanyaan. Oh, pertanyaan ya, silakan. Begini, Abi, beliau suaminya itu beda jauh antara istri ya, umurnya itu 50 tahun suaminya, sedangkan istrinya itu baru 30 tahun. Oh, beda 20 tahun. Iya. Suaminya 50 tahun, iya, istrinya 30 tahun. Iya. Oke. Terus suaminya itu tidak mengkekang istrinya itu, membebaskan lah gitu ya. Membebaskan untuk pergi selama itu positif. Iya. Iya. Ternyata walaupun positif gak apa-apa tuh. Tiba-tiba pulang istrinya positif gak apa-apa gitu. Oh, bukan maksudnya ya. Kegiatan-kegiatan positif, Bu ya maksudnya iya. Ya. Ternyata di balik itu sang istrinya itu udah dikasih kesempatan yang positif itu malah dia belok ke arah kiri negatif. Gitu ya. Iya, negatif gitu. Ini istrinya kanan, beloknya kiri. Nah, dikasih kesempatan positif, dia belok ke arah negatif. Ya, ini gitu. orang apa baterai, Bu? Iya. Ya gitu ya. Terus dia tuh sering keluar, jadinya kan akibat tidak terlalu dikekang sama suaminya. Akibat terlalu dibebaskan. Jadi istrinya itu malah bebas kemana-mana. Terus bilangnya sama suaminya itu dia mau membereskan tugas kuliah karena si istrinya itu masih kuliah gitu. Kuliah.
Jadi ceritanya istrinya itu mau mengerjakan Tugas PR kuliah, ya gitu. Tugas kampus terus. Ternyata dari pihak bank itu enggak, dia kan tadinya mau cerita ke bapaknya itu, suaminya itu mau membereskan kuliah, ternyata bukan, itu malah belanja main-main sama temennya begitu, Abi. Taunya dari ada yang si bapaknya itu ketahuan belanja macam-macam itu dari ada laporan dari pihak bank bahwa dia itu memakai ATM digunakan untuk yang belanja-belanja. Ya, gitu. Terus? Gitu. Ternyata kan istrinya itu si suaminya itu udah tahu dari pihak bank itu, langsung diblokir ATM-nya itu. Otomatis kalau ibu-ibu ATM-nya diblokir pasti marah nggak, Bu? Marah gitu ya. Istrinya marah, kesel, itu kan, sehingga dia mengucapkan kata-kata minta ceraikan aku gitu. Gara-gara diblokir. Iya gitu. Terus gimana hukumnya, Abi gitu? Kalau si istri minta menceraikan gitu, minta diceraikan sama suaminya gitu. Bu, saya tanya sama jamaah nih, Ibu kalau ATM-nya diblokir, Ibu minta cerai nggak, Bu? Nggak usah diblokir deh, emang nggak ada saldonya, minta cerai nggak? Nggak perlu diblokir, saldo kagak ada, mau belajar kapan? Jadi sampai gara-gara diblokir, akhirnya dia minta cerai. Ya karena itu. Karena merasa bebas lagi kesel, ya. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa hura-hura gitu. Ya, terus bagaimana hukumnya, Abi, itu istri minta cerai begitu? Terus apakah sifat suami itu udah benar gitu, memblokir? Ya takutnya seperti yang itu lagi gitu kejadian gitu. ATM yang diblokir tapi istrinya nggak diblokir tuh. Enggak. Dibiarin bebas aja gitu. Jadi yang pertanyaan adalah apakah suaminya benar memblokir ATM-nya? Ya, sikapnya suami itu terhadap istrinya itu bagaimana menurut hukum Islam gitu, Abi. Iya. Oke, itu aja, Ibu. Iya. Ada lagi? Enggak ada lah. Makan di sini apa makan di rumah? Boleh di sini gratis. Terima kasih, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab, Abi. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Kita harus sadari bahwa saat ketika rumah tangga ada aturan main yang nggak boleh kita sepelekan. Benar apa enggak? Ada dosa yang ketika tidak ada ridho suami, ada dosa yang ketika tidak sepengetahuan suami, ada aturan yang mana aturan itu adalah mendapatkan daripada rahmat Allah, insya. Maka apa yang terjadi dari yang diceritakan oleh Ibu Lilis tadi, Bu, seorang istri solehah itu adalah, kata Nabi, salah satu diantaranya adalah wahafidot farjaha, mampu menjaga kehormatan rumah tangganya. Jangan sampai yang kita lakukan akhirnya di luar dari batas, yang kita lakukan di luar daripada redhonya Allah, sehingga banyak kebohongan. Namanya kebohongan nggak bisa ditutupi dengan kejujuran. Pasti bohong itu akan ditutupi dengan bohong. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan yang kedua, ciri istri soleh itu adalah apa? Wa ta'at jaujaha, taat kepada pasangannya. Sepanjang dia suami kita, dia contoh baik kepada kita, dia menafkahi lahir batin kepada kita, maka kita tidak berhak untuk tidak taat kepada pasangan kita. Betul apa betul? Maka kalau yang dilakukan oleh suaminya tadi lalu dia memblokir, itu adalah bagian sebuah ketegasan, pencegahan agar adalah apa? Menjadi satu pembelajaran. Jangan seenak, jangan semaunya, jangan semenamen, jangan boros-bor. Nah, ini agar apa? Agar kehidupan rumah tangga terus berjalan. Betul betul. Masih banyak hal yang harus disiapkan, masih banyak hal yang harus diperhitungkan. Maka dengan cara blokir menjadi pembelajaran. Betul. Kalau istrinya dewasa dan menyadari kesalahannya, pasti dia akan minta maaf. Bener enggak?
Betul apa betul? Dan pasti dia akan tidak mengulangi kesalahan 2 kali seperti itu. Ini istri yang tapi kalau istri yang nggak soleha, pasti dia bilang ceraiin. Astagfirullah. Dari mana? Dari belanja, dari belanja. Suaminya udah blokir ya, tahu. Assalamualaikum. Astagfirullah, mama. Papa, gimana sih pak? Mama lagi belanja malu. Orang banyak temen-temen, pas papa mama pakai ATM-nya nggak bisa. Kenapa papa blokir? Oh, belanja. Iya. Bukannya tugas kuliah. Belanja pak, kan kuliah dulu baru belanja. Kok papa nggak dapat informasi kalau mama mau belanja? Tadi ngedadak, teman-teman ngajak, masa mama nggak mau? Emang kan malu kalau mama nggak ngikut. Belanja mendadak, belanja di mana? Belanja di pasar kaget mendadak. Iya, tapi pak perlu banget ini, malu teman-teman. Iya, anggapnya mama nggak punya duit pak. Jadi mama marah sama papa. Ceraiin papa, pokoknya ceraiin hari ini mama. Oke, jangan. Abis papa pelit udah ceraiin aja. Oke. Kalau emang itu mau mama, boleh hari ini kita udah bukan. Serius? Kita udah bukan ayah dan anak lagi. Papa bercanda ya. Iya. Ya, Papa sebenarnya masih sayang sama mama, tapi ini kan papa lakukan demi supaya mama tidak terjerumus terlalu jauh, ma. Iya pak. Kalau mama boros nanti keuangan kita ke depan, kan mama pengen ke jalan-jalan ke luar angkasa, abang. Jauh banget. Ke luar negeri. Iya. Mama mau umroh kan? Iya benar. Sama papa. Kan papa sekarang umurnya udah nggak muda. Memang orang tua nggak boleh umroh. Mendingan jangan ke situ dulu. Kemana? Ke makam aja yuk. Allah. Ya udah mah, nih papa buka lagi ya. Dah, papa, mama pakai deh tuh. Iya. Masya Allah, baik banget sih. Abisin semua, abisin. Allahu Akbar. Abisin. Beneran? Iya, abisin belanja yang Emang apa aja belanja abisin. Iya. Ada isinya. Tinggal pego. Masya Allah, tabarakallah. Maka ridhonya suami akan jadi keberkahan dalam rumah tangga. Amin, amin. Seperti itu ya ibu ya. Oke, jelas? Tepuk tangan buat Ibu Lilis Cahyati. Setelah Ibu Lilis Cahyati ada lagi nanti yang mau bertanya. Nanti juga Abi akan melanjutkan tausiahnya tentang istri yang jangan terlalu dikekang oleh suami. Tapi juga ada juga akibatnya, dampaknya kalau juga terlalu dibebaskan. Yang penting intinya adalah saling percaya. Nah, setelah ini akan Abi bahas, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.